Di Batam sudah banyak sekarang itu ada terindikasi sedang diteliti aliran Islam yang liberal yang sedikit banyaknya yang menjadi sasaran kaum intelektual dan akademisi sering masuk ke dunia sekolah dan juga dunia perkampusan perkuliahan atau mahasiswa. Ditanamkan kalimat-kalimat yang secaranya seperti logika, tetapi kalimatul haq uridul batil. Kalimatnya benar, tapi ternyata maknanya salah. Ini bahaya. Banyak aliran-aliran liberal, soalnya Masya Allah dari tahun ke tahun Bapak Ibu, ini aliran sesat tidak berhenti, ada terus gitu. Maka kita dari forum Aswaja selalu melupas gerakan-gerakan itu. Baru-baru ini ada aliran termasuk sholat bisa diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu lagi pakai bahasa Arab. Ini bahaya tuh. Ini sudah ada nih di Tanjung Priayu. Ya. Sholat pakai bahasa Indonesia. Bahkan para gurunya mengatakan jangankan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah masing-masing pun boleh. Kebayang kalau sholat di masjid kita di SMK juga yang jadi imam misalkan orang Sunda, makmumnya di belakang ada orang Jawa, ada orang Minang, ada orang yang lain, banyak suku budaya dan seterusnya. Kata imamnya pas begitu takbiratul ihram, Allah Akbar. Kata makmumnya sebelah kiri orang Jawa, Gusti Kang Agung. Makmumnya sebelah kanannya orang bilang Allah nan gadang. Sampai ini dia juga ada. Kalau terjadi ya, hati-hati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala ilaina afdhala rasuli wa anzala alaina khairat kutubi wa amarna bittiba'il qur'ani wa sunnati nabiyyi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i, amma ba'du. Wa ba'da kaliyah nashkurullaha ta'ala jami'an ala ni'amih. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Bapak Dr. Andes Repio MPD, Kepala SMK Negeri 3 Batam, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Majelis Guru, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, calon penerus bangsa dan negara, semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini, pagi yang sangat cerah. Semoga secerah kalbu dan hati kita, harapan panjang ke depan, cita-cita sudah terpatri dalam sanubari, dan kita terus semangat untuk mengejar cita-cita itu dan direstui, dikabulkan oleh Rabbul Ijati. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini adalah bagian umatnya Nabi yang akan memperoleh barokah di dunia, syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru, saya pakai kursi duduk. Kalau saya berdiri anginnya kencang, khawatir sarungnya agak naik. Bagus sekali. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, pagi hari ini SMK Negeri 3 memperingati Isra wal Mi'raj.
Tentunya ini kaitannya erat dengan kemuliaan Nabi dan mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di antara peristiwa terbesar dalam perjalanan peradaban sejarah Islam, Isra Mi'raj inilah menempati urutan pertama dan paling utama, paling besar. Kenapa demikian? Karena ini memerlukan analisis dan keyakinan serta i'tikad melalui pemahaman qalbu dan hati. Kalau kemudian menggunakan daya intelektualitas kita untuk membenarkan Isra wal Mi'raj, rasanya impossible atau mustahil dan tidak mungkin mampu ditelaah dengan logika dan daya ilmiah serta intelektual kita. Karena kenapa Isra Mi'raj ini Ustaz kasih rumusan? Isra Mi'raj ini peristiwa besar, perjalanan jauh, waktunya singkat. Bisa diulang? Peristiwa besar, perjalanan jauh, waktunya lagi sama-sama. Peristiwa besar, perjalanan jauh, waktunya singkat. Kila sa'atan wa fi riwayatin nisfu sa'atin. Nabi Isra Mi'raj hanya 1 jam. Riwayat yang lain mengatakan nisfu sa'atin, artinya setengah jam. Sementara waktu singkat itu Bapak Ibu 3 alam tembus. 1 alam nasut, alam manusia. Dari mana ke mana? Haram ke Aqsa, Saudi Arabia ke Palestina. Itu namanya alam manusia. Kita semua bisa sampai ke sana insya Allah. Yang kedua ada namanya alam malakut. Dari langit pertama sampai ke 7 itu namanya alamnya malaikat. Dari Sidratul Muntaha sampai Mustawa itu namanya alam lahut, dimensi ketuhanan. Hanya Allah yang tahu alam itu. Kita nggak sampai, jangankan kita malaikat pun nggak nyampe itu ke Sidratul Muntaha. Ketika kemudian malaikat Jibril menemani Rasulullah pas sampai ke langit ke-7 mau naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pamit mundur. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, sepertinya aku harus end up. Loh, kenapa? Pak kita bareng berangkatnya, main tinggal-tinggal aja kok. Gitu bahasanya. Kenapa mau pergi kok main tinggal-tinggalkan aja? Kita kan berangkat bareng. Masa sudah sampai lagi ke-7 mau pergi meninggalkan saya? Apa kata malaikat Jibril? Gak bisa wahai Muhammad. Kalau aku paksakan naik Sidratul Muntaha, badanku hancur dan semuanya akan gosong dan terbakar. Makanya kenapa di awal Ustaz sampaikan peristiwa besar, perjalanan jauh, waktunya singkat. Kita hitung-hitung jarak, hati-hati untuk seluruh siswa SMK. Di Batam sudah banyak sekarang itu ada terindikasi sedang diteliti aliran Islam yang liberal yang sedikit banyaknya yang menjadi sasaran kaum intelektual dan akademisi, sering masuk ke dunia sekolah dan juga dunia perkampusan, perkuliahan atau mahasiswa. Ditanamkan kalimat-kalimat yang secaranya seperti logika, tetapi kalimatul haq uridul batil. Kalimatnya benar, tapi ternyata maknanya salah. Ini bahaya. Banyak aliran-aliran liberal, soalnya Masya Allah dari tahun ke tahun Bapak Ibu, ini aliran sesat gak berhenti, ada terus gitu. Maka kita dari forum Aswaja selalu menupas gerakan-gerakan itu. Baru-baru ini ada aliran termasuk sholat bisa diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia, jadi nggak perlu lagi pakai bahasa Arab. Ini bahaya bu. Ini sudah ada nih di Tanjung Priayu. Ya. Sholat pakai bahasa Indonesia. Bahkan para gurunya mengatakan jangankan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah masing-masing pun boleh. Kebayang kalau sholat di masjid kita di SMK juga yang jadi imam misalkan orang Sunda, makmumnya di belakang ada orang Jawa, ada orang Minang, ada orang yang lain, banyak suku budaya dan seterusnya.
Kata imamnya pas begitu takbiratul ihram, Allah Mubarak. Kata makmumnya sebelah kiri orang Jawa, Gusti Kang Agung. Makmumnya sebelah kanannya orang bilang, Allah nan gadang. Sampai ini dia juga ada. Kalau hati-hati ya, hati-hati. Nah, maksudnya bagaimana Ustaz? Kita lihat, Isra Mi'raj itu hanya akan mampu dibenarkan dengan kekuatan iman. Nanti ada yang menghembuskan, semua bisa dilogikakan. Maka tidak mungkin agama tidak bisa dilogikakan. Ayo kita tantang. Kalau memang bisa dilogikakan, silahkan. Isra Mi'raj itu perjalanan jauh. Ayo main logika sekarang. Kenapa? Haram Aqsa, Arab ke Palestina ini 1400 mil jauhnya. Kalau menggunakan pesawat kurang lebih hampir 2,5 jam. Kalau menggunakan kendaraan darat sejenis Toyota dan diesel, itu pun kalau supirnya Medan, Bimbar itu kan, yang Bimbar itu kan Medan, kencangnya luar biasa. Itu butuh waktu kurang lebih 12 jam. Kalau supirnya Jawa, gak nyampe-nyampe. Nabi zaman dulu, Nabi sebelum Isra Mi'raj menggunakan onta berapa lama? 2 bulan sebanyak 60 hari. Ini baru dari Mekah ke Palestina. Belum lagi dari Palestina ke langit ke 1, 2, 3, 4 sampai 7. Perlu waktu ratusan tahun. Canggih Apollo pun baru tembus ke bulan, itu pun baru sepertiganya langit pertama. Bayangkan anak-anak, ayo. Masya Allah, dari langit ke 1 ke 7 sampai 7 perlu ratusan tahun. Dari langit ke 7 ke Sidratul Muntaha juga butuh ratusan tahun perjalanan. Masya Allah. Nabi hanya 1 jam, bayangkan itu. Percaya tidak? Percaya tidak? Yakin? Harus yakin. Kenapa? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, maka jadilah. Moga-moga ada yang mungkin bagi Allah. Kapan saja Allah menciptakan langit tanpa tiang, Allah menghamparkan lautan tak bertebing, Allah menciptakan gunung menjulang tinggi mencakar langit. Wallahi, semuanya tidak ada yang kebetulan dan semuanya adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi, percaya atau tidak? Harus percaya. Kalau nanti ada yang uji, wah nggak mungkin itu bohong, coba kalau kita uji. Sekarang main logika, kita main logika sekarang. Hukum kausalitas, ya SMK pasti belajar hukum kausalitas. Hukum kausalitas, adanya anak karena ada emak dan bapak, betul? Anak adalah akibat sebabnya emak dan bapak. Maka anak adalah hasil kerajinan tangan dan identitas emak dan bapak. Betul ya? Betul. Makanya Masya Allah. Oke, itu masuk logika, masuk logikanya ya. Ya. Sekarang kita tanya, Nabi Isa, bapak gak ada, emak ada, tapi lahir ke dunia. Ayo pikirkan, gimana caranya? Disinilah kala innal insana layatghu ar-ra'ahus. Otak kita maaf kekecilan untuk memahami keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Siti Maryam wanita suci dikuduskan oleh Allah, tidak punya suami tapi hamil melahirkan anak, itu maunya Allah. Pun
ayahku. Banyak sekarang juga wanita yang tidak mau kalah sama Siti Maria. Tidak punya suami tapi punya anak. Ini bukan di Ayu, bukan di Beko. Di sini insya Allah sama. Beko di sini maka gak jauh beda. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para siswa dan siswi SMK Negeri 3 Batam yang berbahagia. Oke, kita sekarang berarti hikmah yang pertama, Isra Mi'raj itu harus memakai dan menggunakan dimensi rohani, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi, kita naik lagi, ayo daya intelektual kita pakai. Kalian semuanya adalah para akademisi, wahai para siswa-siswa, harus cerdas dalam berpikir. Kita lihat Nabi Adam dan Siti Hawa, emak nggak ada, bapak tidak ada, tapi lahir ke dunia. Gimana caranya doa? Ayo. Di sini otak kita mentok, tidak mampu menganalisa dan memikirkan. Berarti otak kita kekecilan untuk memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana itu ceritanya? Sekarang ditanya, ayam dulu apa telur dulu? Ayam. Masya Allah. Ayam dari mana? Telur. Telur dari? Ya jadi ayam dulu apa telur dulu? Dua-duanya. Nah, jadi lagi. Ayam dari mana? Oh, telur dari? Jadi mana dahulu, ayam dulu apa telur dulu? Kamu ada telur ayam ini bagaimana? Ayam apa begitu? Jadi yang paling benar adalah riwayatnya Allah menciptakan dua ayam. Setelah mereka kawin, bertelurlah. Itu kawin dulu baru bertelur. Bapak Ibu majelis guru yang saya muliakan, para siswa dan siswi yang saya banggakan. Nah, jadi iman yang pertama dimensinya, bahwa sekarang sepakat yakin terjadi Isra Mi'raj, yakin kebenarannya, maka Allah menggunakan ayat yang dibaca tadi oleh siswi, bagus sekali suaranya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana ayat tanzih, maknanya adalah maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ay jasadu wa ruh, jasad dengan ruhnya. Berarti Nabi Isra Mi'raj bukan mimpi, Nabi Isra Mi'raj bukan menghayal, Nabi Isra Mi'raj juga bukan melamun, tapi Nabi nyata dan benar telah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Hikmah yang pertama, iman yang harus kuat untuk meyakini itu semuanya. La ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain. La ilaha illallah, kita tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada. La ilaha illallah, kita tidak akan pernah meminta rezeki kecuali hanya kepada. La ilaha illallah, kita tidak akan pernah menggantungkan seluruh persoalan hidup kecuali hanya kepada Allah. Cukup bagiku Allah. Kalau Allah sudah di hati, adik-adik sudah tenang hidup kita. Apalagi yang mau ujian ya kelas 3, Masya Allah tanamkan keyakinan di hati. Inilah dimensinya bagaimana Allah mendidik kita melalui Isra Mi'raj supaya jadi orang baik. Mau jadi orang baik, iman kita kuatkan dulu. Bangunan SMK 3 lihat berdiri kokoh, 2 lantai 3 lantai ini karena fondasinya kuat. Hidup manusia tergantung imannya. Jika iman kuat, bangunan kokoh. Jika iman rapuh, bangunan runtuh. Jika iman mereng, bangunan menceng. Begitulah hidup kita manusia. Maka oleh karena itu setelah kita baik imannya, barulah Nabi mengajarkan kepada kita tentang bagaimana supaya kita lebih dekat rohani kita dengan Allah. Maka oleh-oleh yang dibawa adalah sholat yang 5 waktu. Ini para siswa, Ustadz mau bilang seperti ini. Ustadz itu dulu kalau banyak masalah, Ustadz telepon orang tua di rumah, Romo Kiai dan para guru. Saya tanya begini, Romo, saya ada masalah muskilah. Apa kata guru saya?
Romo tolong ajarkan doa dan lain sebagainya. Romo tidak mengajarkan doa. Romo cuma bilang satu, apa kata Romo Kiai? Perbaiki sholatmu. Ketika sholat sudah mulai diperbaiki, maka disitulah awal perbaikan hidup kita akan dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur SMK 3 sekarang sudah punya masjid, sudah Jumatan di sini. Alhamdulillah luar biasa, kepala sekolah dan majelis guru hebat. Masya Allah, ini sebetulnya kalau di TKJ, kalau di apalagi itu permesinan, kalau ini dan itu ada laboratorium fisik secara ilmu pastinya. Tapi ada laboratorium kolbu dan hati adalah masjid di depan kita. Maka Nabi mengajarkan kepada kita minal masjid ilal masjid. Membangun masjid memang sulit, tapi lebih sulit memakmurkannya. Maka dalam hal ini guru agama harus berperan kemudian lebih efektif, lebih kuat lagi, di mana diisi dengan sholat jamaah dimakmurkan. Maka wallahi lingkungan SMA 3 yunazzilu rahmatan minas sama wa yarzuqul barakata fil ardh. Allah turunkan rahmatnya di SMK 3 negeri dan Allah keluarkan berkah dari buminya ketika masjidnya ramai untuk didirikan sholat berjamaah. Nah, mau tahu tidak, sampai saat ini yang ditakutkan oleh Zionis Israel terhadap Palestina cuma satu saja yang ditakutkan oleh umat Islam itu. Apa itu? Ketika umat Islamnya mampu menjaga sholat 5 waktu dan sholat itu didirikan secara berjamaah, terlebih sholat subuhnya ramai seperti Jumatan. Tapi zaman sekarang mah menyedihkan ya, banyak masjid bagus-bagus di mana-mana dibangun, tapi isinya apalagi kalau subuh cuma 2 orang. Subuh cuma 2 orang. Ini bukan di sini ya, di Bangkok. Cuma 2 orang. Siapa itu? Siapa itu? Imam berdua dengan tikar, dengan karpet. Yang ada dia, yang koman dia. Yang lebih menyedihkan, daerah Batu Haji dulu pernah saya sering dia subuh keliling. Waktu itu zaman gubernurnya Pak Nurdin Basirun, waktu itu keliling tuh daerah Batu Haji. Aduh ya Allah, kalau subuh. Makanya Ustadz titip pesan kepada generasi muda nih, harapan bangsa, pemuda harapan bangsa, pemuda yang menjadi cita-cita tinggi terus bangsa dan kemerdekaan ini. Maka Ustadz titip pesan kepada para remajanya, pemudanya, kalau bisa makmurkan masjid. Umat Islam dengan masjid ibarat ikan dengan air. Semakin dia jauh dari masjid, ikan tanpa air binasa, celaka dan sengsara. Sedihnya kalau coba kita lihat masjid berdiri kokoh megah-megah 2 lantai, tapi yang ada orang-orang tua, isinya orang-orang tua yang sudah bau tanah. Mohon maaf Bapak Ibu ya Allah, kan mohon maaf nih, kok bisa disebutkan bau tanah? Iya, umurnya rata-rata di atas 60. Karena umur umat Nabi Muhammad akhir zaman, mohon maaf bukan nakut-nakut ya Bapak Ibu, usia kita itu tidak panjang. Umat Nabi Muhammad itu kapan meninggalnya? Dalam kitab Risalah Qurtubi, rata-rata umat Nabi Muhammad meninggal di usia 60 sampai 63 tahun. Berarti kalau ada di SMK Negeri 3 Batam ini yang usianya 62 tahun 11 bulan 29 hari, berarti 3 besok. Tapi jangan tengok-tengok yang paling tua. Siapa yang paling tua? Oh gitu ya, umur Allah yang tahu. Nah kemudian ayo sedih kadang-kadang Bapak lihat masjid. Aduh kalau suka apalagi ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Pak Imam, Pak Imam, tunggu dulu ke, sebentar lagi saja ke, mana tahu ada orang yang mau sholat jamaah, kita tunggu lagi. Ya, oke. Ya ayo ya qayyum. Pak Imam sebentar, komat ke, partai. Sedih kadang-kadang kalau ada makan, apalagi ada itu ada yang dimodifikasi, tapi tetap aja kalau pakai kaki jadi akhirat kedengarannya. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal falah. Aduh.
SMK 3 yang azan, suaranya lantang mantap, apalagi paralel dari bawah ke seluruh ruangan dan kelasnya, mantap itu azan. Azan buka, baru kedua dia saya azan. Anak muda yang luar biasa, yang dicintai oleh Allah adalah qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Para pemuda, para pemudi yang hatinya selalu terpaut di masjid adalah pemuda yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dijamin mendapatkan naungan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan main Mobile Legends terus anak muda ini. Mobile Legends apa lagi tuh? Al-Dati Astagfirullahaladzim. Kali-kali aku di masjid semangat mikir adabnya yang kuat, azan Mekah. Kan mantap kalau SMK Negeri 3 adabnya seperti ini. Bagus tidak? Tepuk tangan kalau bagus mah aku. Kalau tidak bagus mah fitnah, Bapak Ibu. Fitnah, karena saya ini Dewan Hakim FTV Bapak. Iya, tepuk tangan lagi kalau begitu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, harus gini. Saya ini jelek-jelek begini. Saya zaman-zaman remaja sejak ada ini kelas 10, 11, 12. Masya Allah, zaman-zaman dua MTQ saya pernah juara 1 tingkat Kota Batam tahun 2007 ya. Masih ingat waktu itu 2006 lah kira-kira begitu. Masih ingat zaman itu pesertanya ada 10, yang 9 tidak datang. Masya Allah, mantap itu sekalian ya, soalnya gitu. Ustaz coba kan adanya ada Madinah Irama Kurdi, boleh pakai awal Kurdi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz kalau usah ke Mekah Madinah coba azan Indonesia SNI. Salat Nasional Indonesia, oke. Kita pakai azan Bayati Muhammad ZA RCTI. Kalau sore-sore itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz pakai ganti lagi, oke. Azan Irama Humaydi versi TPI MNCTV. Allahu Akbar, sekarang ada versi Batu Aji. Bapak Ibu majelis dulu yang dimuliakan Allah, adik-adik yang berbahagia. Nah, makmurkan masjid. Oke, setelah makmurkan masjid, sholat. Ini kalimat saya. Semuanya siswa-siswi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jagalah sholatmu, maka Allah akan menjaga hidupmu dengan baik. Peliharalah sholatmu, maka Allah akan memelihara hidupmu dengan baik. Ketika kita memperbaiki sholat, maka disitulah
awal pertama kali Allah memperbaiki hidup kita. Nah, kalau sudah mampu menjaga salat, insya Allah, nah, masa kita kalau dipanggil guru, kita dipanggil, masya Allah, dipanggil pimpinan, siaplah penanam komandan. Tapi ketika Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru juga sudah asal lagi. Ada seperti itu. Dipanggil pimpinan cepat, wali kota, dipanggil camat, bupati, gubernur, semangat. Dipanggil Allah, aduh, masya Allah. Ayo, sebelum nanti kemudian kita akan dipanggil panggilan yang terakhir, yaitu panggilan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum disolatkan, kita mari jaga sholat kita agar Allah membimbing kehidupan kita. Kalau Allah sudah membimbing kita, hidup tenang, jiwa lapang, Allah berkahi setiap perjalanan hidup kita. Semoga Allah merahmati kita. Demikianlah hikmah pagi hari ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memantapkan akidah dan keyakinan kita. Kita mampu menjaga sholat yang lima waktu. Kita makmurkan masjid sebagai bentuk pembinaan umat dan juga generasi yang akan datang. Semoga kita semuanya dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama dan kita zikir. Ustaz doakan, kita doa bersama, mudah-mudahan kelas 3 yang akan lulus, semoga Allah mudahkan pembelajarannya, amin. Allah lancarkan ujiannya, amin. Allah berikan nilai yang terbaik, amin. Dan ketika mau melanjutkan perguruan tinggi, semoga perguruan tinggi yang paling bagus dan bonafit, amin. Dan yang memiliki cita-cita, semoga Allah mudahkan cita-citanya terkabul dan tercapai, amin ya rabbal. Kita doakan semoga Bapak Ibu guru kita yang dengan ikhlas dan tulus sabar mengajar kita, semoga Allah ganti dengan pahala yang lipat ganda, amin. Allah panjangkan umur Bapak Ibu guru kita, amin. Allah berkahi rezekinya, amin. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Allah jadikan suaminya suami yang soleh, istrinya istri yang solihah, putra putrinya soleh dan solihah, para pengamal, pecinta dan penghafal Al-Quranul Karim, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita tundukkan kepala kita. Adik-adik, Allah itu Maha Tahu siapa yang hatinya sungguh-sungguh berdoa. Allah juga mau mengetahui siapa yang gantungan sandarannya kuat kepada Allah. Siapa yang main-main, siapa yang bergurau, Allah juga Maha Tahu. Dan itu akan terlihat jelas dalam pandangan Allah, tercatat dan dicatat oleh malaikat kiraman katibin, malaikat pencatat amal. Allah juga Maha Tahu siapa yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah. Karena hakikatnya dunia ini dalam genggaman Allah, semua dalam kendali Allah, kehidupan kita dan dunia ini. Allah sangat maha mengetahui siapa yang sungguh-sungguh memohon dan meminta kepada Allah. Silakan sebutkan hajatnya, sebutkan harapannya dalam hati, sebutkan cita-citanya. Semoga dengan berdoa, apa kata Nabi? Du'aul arba'in kat du'ail wali. Orang yang berdoa 40 orang banyaknya, maka doanya seperti doanya para wali. Doa para wali qabul dan makbul. Jadi kita lebih daripada ratusan orang yang berdoa. Untuk itu sebutkan, ingat wajah kedua orang tuanya, lihat wajah ayahanda kita, bunda kita. Saat ini kita tertawa di sini terbahak-bahak.
tersenyum, bergembira riang, dan juga bersedekah bersama teman. Tahu tidak orang tua kalian saat ini sedang apa? Ada orang tuanya, bapaknya yang ada yang kuli bangunan, ada yang gojek, ada yang di PT, di perusahaan, harus bergelut dengan mesin las panas dan juga api terik matahari terbakar kulitnya. Ada juga orang tua yang hari ini ibunya tengah selonjoran meluruskan kakinya karena capek dari sejak tadi pagi sampai saat ini, harus menyiapkan sarapan kita, menyiapkan sekolah kita, menyiapkan adik-adik kita mau sekolah, urus rumah, ngepel, nyuci, baju kita dicucikan, capek badannya, letih dan lesu, lemah badannya. Coba bayangkan wajah ibu kita yang kemudian lihat urat-urat yang menempel di sekujur tubuhnya, terutama yang menempel di keningnya. Tatapan matanya sudah mulai kosong dan hampa. Malaikat dalam kehidupan kita sudah tua renta. Kita peras keringatnya bertahun-tahun, kita peras darahnya 2 tahun, bertahun-tahun kita repotkan kehidupannya. Ayahanda bunda kita banting tulang peras keringat, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala untuk membiayai sekolah kita. Untuk itu doakan adik-adik orang tua kita, demi Allah, kalau kita mendapat ridho orang tua, maka demi Allah hidup kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melukai perasaan orang tuanya, maka sampai dimanapun apapun hidupnya tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Takutlah kepada Allah dan takutlah kepada kedua orang tua kita, karena ridho Allah ada di dalam ridhonya kedua orang tua kita, dan murka Allah ada dalam murkanya orang tua kita. Kemudian yang ketiga, orang yang harus kita muliakan adalah guru-guru kita. Apa kata Nabi? Ulama menjelaskan orang tua itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, man waladak, orang yang melahirkan kita. Tingkatan kedua orang tua kita adalah man zaujaka binta, orang yang menikahkan kita atau mertua kita. Yang ketiga, man 'allamaka ilman walau harfan. Yang ketiga adalah guru kita yang mengajarkan kepada kita walaupun 1 huruf, dan derajatnya wa afdaluhu, sampai dibandingkan orang tua kita kandung, derajat guru kita lebih tinggi di atas segala-galanya. Mau manfaat ilmu, mau berkah ilmu, hormati mereka, sayangi mereka, taati mereka, takzimi guru-guru kita. Demi Allah kita mampu membaca dan menulis. Demi Allah kita mampu mengenal ini dan itu karena jasanya guru-guru kita yang tiada lelah kemudian mengajar dan mengasuh mendidik kita, yang pahlawan tanpa tanda jasa. Masya Allah, luar biasa jasa guru-guru kita. Maka berkhidmatlah kepada guru, maka mintalah ridho guru-guru kita. Ayo kita renungkan kalimat-kalimat ini, kita alirkan dengan kalimat istighfar. Kita mohon kepada Allah semoga hajat kita kabul dan makbul di hadapan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tepat hari ini tanggal 1 Sya'ban, Rasulullah mengajarkan dan menganjurkan kepada kita, perbanyaklah membaca tasbihat dan kalimat pensucian kepada Allah yang disebut dengan kalimat tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin wasyakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Allah, duhai Engkau yang maha menatap dan maha menyaksikan, pandanglah kami ya Allah di waktu duha, di saat ijabah doa dan qabulmu wahai Allah, dengan segala kerendahan hati kami dan kelemahan dan jiwa dan raga kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikan saat ini saat-saat ampunan bagi dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, jikalau selama ini kami jarang bersyukur atas begitu banyak anugerah yang tiada henti Kau limpahkan kepada kami. Ampuni kami ya Allah, jikalau selama ini kami jarang bersabar atas ujian yang Kau timpakan kepada kami. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun masa lalu yang pernah kami lalui dan kami jalani wahai Allah. Ya Allah, kami berkumpul bermuajahah di sekolah kebanggaan kami ini ya Allah, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Semena kami bermohon kepada-Mu dengan menggelar doa bersama. Ya Allah, mudahkan siswa dan siswi kelas 3 yang akan melaksanakan ujian ya Allah. Berikan nilai yang terbaik, luluskan mereka ya Allah. Berikan ya Allah kemudahan ketika akan dilanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ya Allah. Mudahkan urusannya, cukupkan biayanya ya Allah. Jadikan putra yang saleh, jadikan putri yang salihah, jadikan para pemimpin-pemimpin bangsa kelak yang akan memimpin bangsa dan negara ini dengan baik ya Allah. Tanamkan iman dalam kalbunya, tanamkan kejujuran dan keikhlasan dalam hatinya wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan seluruh siswa dan siswi SMK ketiga ini ya Rabb adalah siswa yang luar biasa, siswa yang cerdas dan pintar ya Allah, siswa yang mampu mengukir masa depan dengan yang lebih baik wahai Allah. Murahkan rezekinya, sehatkan badan jasmani dan rohaninya, kuatkan hafalan kecerdasannya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, panjangkan umur taat guru-guru kami yang mengajar ini ya Allah. Sehatkan jasmani dan rohaninya, murahkan rezeki yang halal thayyibah dalam hidupnya ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, suaminya saleh, istrinya salihah, putra-putrinya saleh dan salihah ya Allah. Tanamkan keikhlasan dan kesabaran di dalam kalbu dan hatinya, agar terus mau membimbing kami putra-putri para siswa ini ya Allah dengan keikhlasan dan penuh kesabaran dan kasih sayang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan sekolah kami ini adalah sekolah yang unggulan, sekolah yang mampu mencetak generasi-generasi yang penuh adab, akhlakul karimah dan intelektual yang cerdas wahai Allah.
Ya Allah, jadikan sekolah ini mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat, wahai Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Rabb, kami hanya memohon dan meminta kepadamu. Kami gantungkan segala harapan, hajat dan cita-cita kami dan persoalan hidup kami, wahai Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian demikian Bapak Kepala Sekolah yang kami muliakan, Bapak Ibu Majelis Guru yang terhormat, para siswa dan siswi yang Ustaz katakan, ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir dan batin, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.